Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa nu'minu bi'azabil qabri wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibada fil mawqif wa yuhasibul mu'minin. Dan kita percaya bahwa Allah menghentikan para hamba-hambanya di tempat mauqif di padang mahsyar, dan Allah menghisap orang-orang yang beriman. Kita wajib percaya bahwa kita ini akan dikumpul di suatu tempat yang namanya mahsyar. Kita wajib percaya bahwa Allah akan menghisap, menghitung amal perbuatan hamba, mana yang baik, mana yang buruk, akan diperhitungkan seluruhnya untuk dibalas oleh Allah. Wa nadinu bihubbis salaf alladhina ikhtarahumullah azza wa jalla li suhbati nabiyhi alaihi salam wa nusni alaihim bima asnallahu bihi alaihim wa natawallahum ajma'in. Kita beriktikad dengan cinta orang-orang dahulu yang Allah pilih mereka untuk jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita puji atas mereka dengan sesuatu yang Allah puji dengannya atas mereka, dan kita jadikan pemimpin mereka itu seluruhnya. Nah, sahabat Nabi itu orang yang sudah dipilih oleh Allah sejak di alam arwah, dipilih oleh Allah untuk bersahabat, hidup semasa dengan Nabi. Dipilih Allah Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, sekian ratus ribu dipilih. Ini orang-orang ini yang hidupnya nanti dalam dunia semasa beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menghormati seluruh sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi kita hormati dan kita puji mereka itu. Karena apa? Karena bersahabatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Perkara apa-apa yang terjadi, pertentangan, perselisihan antara para sahabat, itu kita serahkan kepada Allah yang menghitungnya. Kita serahkan kepada Allah. Macam sahabat 10 yang dijamin Rasulullah ahli surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lagi Abdullah bin Zubair, Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini 10 sahabat ini dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, sesudah Nabi wafat, ini di antara sahabat 10 ini ada yang berperang satu dengan yang lain. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berperang dengan sahabat Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, berperang. Padahal ini semua sahabat yang dijamin oleh Rasulullah ahli surga. Nah, bagaimana kita menyikapi peperangan-peperangan yang terjadi di antara sesama sahabat itu? Nah, mazhab ahlu sunnah wal jamaah beriktikad bahwa semua sahabat itu dipuji karena kesahabatan mereka dengan Rasulullah. Perkara mereka itu bertentang, berperang, berdebat, itu urusan mereka. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Ada i'tikad lain di luar ahlu sunnah yang memihak ke salah satu sahabat, sehingga menyatakan sahabat lain itu kafir. Sahabat ini kafir karena bermusuhan dengan ini. Itu di luar ahlu sunnah. Kalau kita i'tikad ahlu sunnah wal jamaah, seluruh sahabat itu orang yang mulia, orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai perjuangan Rasulullah.
perkara mereka itu bertengkar antara mereka, perkara mereka berperang sesama mereka, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menghilangkan kehormatan kita, kecintaan kita kepada mereka sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqul, dan kita mengatakan, innal imam al-fadila ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa imam yang mulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq ridwanullah alaihi. Wa inna Allah a'azza bihi ad-din wa azharahu 'alal murtaddin wa qaddamahu al-muslimuna bil imamah kama qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shalah wa sammauhu bi ajma'ihim khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mempercayai, mengiktikadkan bahwa imam sesudah Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Allah muliakan dengan beliau agama ini. Allah menangkan beliau atas orang-orang yang murtad. Kan begitu Nabi kita wafat, itu banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Di kampung-kampung, di dusun-dusun murtad. Abu Bakar inilah orang yang mempertahankan sehingga mereka kembali kepada Islam. Dan kaum muslimun mengutamakan Abu Bakar menjadi imam sebagaimana Rasulullah mengutamakan Abu Bakar untuk imam, dan mereka sepakat menamai Abu Bakar dengan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah sakit beberapa hari menjelang wafat. Beliau sakit, kada bisa jadi imam di masjid. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau sakit, siapa jadi imam di masjid?" Rasulullah bersabda, "Muru Aba Bakrin bis-shalah." Perintahkan Abu Bakar imam sembahyang. Nah, ini suatu isyarat bagi Rasulullah bahwa orang yang menggantikan posisi beliau memimpin umat ini adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, beberapa kali Nabi ditanya, "Siapa jadi imam? Engkau sakit wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Muru Aba Bakrin bis-shalah." Suruh Abu Bakar menjadi imam. Nah, ini satu isyarat bahwa Abu Bakarlah orang yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, summa Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Sudah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa annal ladzina qataluhu zulma wa udwana. Orang yang membunuh Utsman itu membunuh secara zalim. Kan Utsman dibunuh. Pembunuhnya itu orang-orang zalim. Utsman itu kada berhak dan kada patut untuk dibunuh. Setelah Utsman, summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fahaula'il a'immatu, mereka itulah imam-imam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah Rasulullah, wa khilafatuhum, kekhalifahan mereka, khilafatun nubuwah, adalah kekhalifahan kenabian. Wa natawalla sa'ira ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengangkat pemimpin atau kita mencintai seluruh sahabat Rasulullah. Wa nakufu, dan kita menahan diri, amma syajara bainahum, dari apa yang terjadi pertentangan di antara mereka. Itu Sayyidina Ali pernah berperang dengan Muawiyah. Empat mana? Sayyidina Ali kan yang bujur, Muawiyah kan yang bujur. Nah, ajaran ahlu sunnah mengatakan walaupun itu Sayyidina Ali yang benar, tapi kita kada boleh merendahkan Muawiyah. Karena Muawiyah ini sahabat Nabi dan ipar Nabi. Walaupun Ali yang benar, nah, Muawiyah yang keliru, tetap mereka itu mendapat sesuatu ganjaran dari Allah. Karena kesahabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ajaran ahlu sunnah. Seluruh sahabat Nabi itu natawallahum, kita cintai mereka, kita hormati mereka.
dan kita tahan diri kita untuk masuk dalam pertentangan mereka. Wa nakuffu, nah kita tahan diri kita amma syajara bainahum. Wa nu'awwilu fi ma ikhtalafna fihi ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina wa ijma'il muslimin wa ma kana fi ma'na. Dan kita berpegang pada sesuatu yang kita berbeda pendapat dengannya atas Quran, sunnah, ijma' kaum muslimin dan yang semaknanya. Kalau kita ada bertentangan, menjadi yang satu macam ini, menjadi yang satu pendapatku macam itu, nah, kita kembalikan ke Quran. Bagaimana Quran? Kita kembalikan ke sunnah Nabi. Kita kembalikan kepada para ulama-ulama dahulu. Jadi kalau ada persoalan, sebenarnya kalau ada persoalan antara umat Islam ini selama mereka mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Wala nabtadi'u fi dinillah ma lam ya'zan lana, dan kita tidak membikin-bikin pada agama Allah sesuatu yang Allah tidak mengizinkan bagi kita. Nah, ibadah itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi kita. Sembahyang itu ibadah, baca Quran ibadah, apalagi puasa itu ibadah. Nah, jangan hendak kita maulah ibadah sesuatu yang tidak dibikin oleh Allah dan Rasul. Maulah ibadah seorang. Nah, contohnya macam apa? Misal macam ulang tahun. Nah, ulang tahun itu kada ada anjuran dari Allah, kada ada anjuran dari Rasulullah, kada ada anjuran dari sahabat supaya kita ulang tahun. Nah, jangan dikatakan bahwa ulang tahun itu ibadah, jangan. Hendak ulang tahun silakan ulang tahun, cuma jangan dikatakan itu ibadah. Jangan dikatakan itu syariat, jangan dikatakan. Ulang tahun itu hanya satu budaya. Nah, budaya manusia, sebagian manusia budayanya ada ulang tahun. Jangan menganggap bahwa ulang tahun itu satu ibadah. Kalau ada ulang tahun asal berdosa, nah jangan sampai demikian. Demikian pula orang mahaul, orang menyeratus, orang menuju hari, itu bukan ibadah. Itu hanya budaya, hanya tradisi. Misal ada mahaul asal berdosa, jangan. Nah, mahaul itu hanya satu budaya sebagian umat Islam. Nah, tergantung apa dalamnya itu haul. Kalau dalamnya haul itu sesuatu kebaikan-kebaikan, maka itu budaya yang diridhai oleh Allah. Kalau dalamnya ada kemunkaran, itu budaya yang tidak diridhai oleh Allah. Bukan ibadah. Orang menyeratus misalnya. Lalu karena ada apa-apa lalu kada tagawi menyeratus. Asal berdosa, jangan, itu kada ibadah. Menyeratus itu hanya budaya kita. Budaya kita. Tidak membikin kita dalam agama Allah sesuatu yang tidak Allah izinkan baginya. Wala naqulu 'ala Allah ma la na'lam, dan kita tidak mengata atas Allah sesuatu yang tidak tahu. Nah, jangan hendak mengata-ngata sesuatu atas Allah yang kita tidak tahu. Wa naras sadaqata an mautal muslimin wa du'a ilahum, dan kita melihat, kita meyakini bahwa bersedekah atas kaum muslimin yang meninggal dunia dan mendoakan mereka. Wa nu'minu, dan kita percaya bi annallaha yanfa'uhum bidzalik, Allah akan memberikan manfaat dengan demikian itu. Ini etikat ahlu sunnah wal jamaah. Kita bersedekah, mudahan pahalanya sampai kepada orang tua kita, sampai. Kita bersedekah, mudahan pahalanya sampai kepada orang-orang ini, itu sampai. Nah, itu mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Wa du'a lahum, mendoakan mereka. Kayak tadi, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, sampai doa itu.
Wa naqul, dan kita mengata, innas salihin, bahwa orang yang saleh yajuzu, mungkin boleh, ayyakhussahumullah, bahwa Allah istimewakan mereka bi ayatin, dengan karamat, yuzhiruha alaihim, yang Allah nampakkan karamat atas mereka. Mazhab ahlu sunnah mazhab yang mempercayai adanya karamah. Karamah itu kelebihan, keistimewaan yang melaini adat kebiasaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang saleh daripada hamba-hambanya. Nah, kita percaya itu. Macam Maryam, ibunya Nabi Isa, setiap hari datang kiriman makanan. Biar Nabi Zakaria, di mana datang makanan, maka pintu dikunci. Nah, hadza min indillah, ini dari Allah. Itu karamah. Karamah itu ada, artinya kelebihan, keistimewaan yang di luar adat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi itu mukjizat. Nah, kalau orang-orang saleh, orang-orang yang di bawah daripada Nabi tapi kekasih Allah juga, itu dinamakan karamat. Mazhab ahlu sunnah mempercayai adanya karamat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.